pembahasan di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang telah kita baca 2/3 dari pembahasan yang dikarang oleh Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah berkaitan dengan ibadat, sholat, zakat dan sebagainya. Nah, masuk di dalam bagian yang kedua, al-qismu tsani, yang sangat penting, ijtina bil ma'asi, di dalam meninggalkan berbagai macam maksiat. Sampai dalam ucapan musannif, wa'lam anna jami'a a'dha'ika satashhadu 'alaika. Nah, ini yang kita khawatirkan nih. Ya, ini soalnya tempat bohong, tempat khianat. Maka nanti yang akan mengajak bicara ketika diminta pertanggungjawabannya oleh Allah itu seluruh anggota tubuh, melainkan lidah. Jami' a'dha'ika satashhad 'alaik, menyaksikan, akan menyaksikan kepada kamu yang memberat. Bukan satashhadu laka. Kalau satashhadu laka, menyaksikan untuk menolong kamu. Tapi kalau alik, yang memberatkan. Fi arasatil qiyamah, di, ya, arti arasat di sini setiap tempat yang luas yang tidak ada bangunan. Yang kita sebut, yang kita kenal dengan padang mahsyar, tempat luas. Tidak ada bangunan, tidak ada pohon untuk berteduh. Maka disebut di situ yauma la dhilla illa dhilli, hari di mana tidak ada teduhan melainkan naungan atau teduhan. Dan mereka mendapatkan 3 panas. Panas pertama lantaran matahari begitu dekat, jarak dari pala dengan matahari cuma sejengkal. Yang kedua dengan hempitan manusia yang saling berkumpul. Yang ketiga karena panasnya neraka sudah dirasakan oleh ahlul mauqif ketika dibangkitkan Allah. Itu panasnya neraka udah apa? Udah dirasakan. Yazmi. Jadi berapa? 3 sifat panas, rasa panas. Dia itu rasakan seluruh. Bilisanin toliqin, dengan lidah, ya, yang cepat mengucapkan. Itu nanti anggota tubuh kita itu punya lidah sendiri yang cepat mengucapkan, cepat nyerocosnya, langsung ngomong, no. Ini tangan ngelakuin begini, tolik, ya, cepat dalam berbicara. Zalik fasih, dia lancar bicaranya, cepat bicaranya, dan fasih, jelas didengarkan. Afdahu kabihi ala ru'usil khalaik, yang membuat malu kamu, itu anggota-anggota tubuh kamu, yang membuat malu kamu dengannya, dengan lidah tersebut, ala ru'usil khalaik, di hadapan seluruh makhluk Allah. Dan Allah Ta'ala yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malu, hari menyaksikan, ya, atas mereka yang memberatkan. Apa itu? Lidah-lidah mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka dengan apa yang dahulu mereka lakukan. Ada lagi khusus tanpa lidah dalam surah Yasin ayat 65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari di mana kami tutup atas mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan mengajak bicara akan kami, ya kan, tangan-tangan mereka.
arjuluhum, dan menyaksikan kaki-kaki mereka di makan yaksibun, dengan dahulu mereka berusaha. Fahfat ya miskinu, maka jagalah betul-betul wahai orang yang miskin. Ya, nakirah maksudah. Abni al-dom, ya miskin. Fahfat ya miskin, ya rojulu. Ya, kalau nakirah dari maksudah, mu'rab, ya rojulan. Tapi kalau di sini ya miskin, jagalah betul-betul. Jami' badanika minal ma'asi, seluruh badanmu dari segala maksiat. Dan ya ketajaman mata kita, ketajaman telinga, mulut kita, bukan dengan banyak-banyak wirid, bukan banyak-banyak puasa, bukan dengan datangkan zikir ribuan, bukan. Itu seluruhnya bakal tajam semuanya dengan kita menjaga dari segala maksiat yang Allah larang. Mata kita jaga dari apa yang diharamkan, telinga, mulut, tangan, kemaluan, naudzubillah, kaki, kita jaga itu semua. Enggak perlu banyak wirid, zikir dan sebagainya. Maka di situ Allah berikan kewilayahan, kemuliaan, dengan Allah berikan tajam semua. Yang disebut dengan firasatul mu'min. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru billah. Takutlah dengan firasat orang yang beriman, maka sungguh dia memandang dengan pandangan Allah. Wa khususan a'dha'aka, khususan, ya, maf'ul mutlak di fi'li mahdhuf, akhussu khususan. Apalagi a'dha'aka maf'ul bih li fi'li mahdhuf. Apalagi anggota tubuhmu yang 7. Kenapa? Fa inna jahannama laha sab'atu abwabin. Sesungguhnya neraka itu memiliki 7 pintu. Memiliki 7. Likulli babin minhum juz'un maksum. Setiap pintu, ya, memiliki dari mereka itu bagian yang telah ditentukan. Bagian yang telah ditentukan. Jadi maksiat mata, ini pintunya. Maksiat tangan, ini pintunya. Maksiat kemaluan, ini pintunya. Wala yata'ayyan litilkal abwabi illa man asallaha bihadhil a'dha'is sab'ati, dan tidak menentukan pintu-pintu tersebut melainkan man, orang as-sallaha, yang bermaksiat kepada Allah dengan anggota 7. Apa dia? Wahyal ain. Masya Allah, ini memang tabibul buluk ini Musa. Ya. Kalau kita mau jadi ulama yang rabbani, al-muhtadi, jangan lepas dari rujuk membaca kitab Imam Ghazali. Di situ dipretelin semua. Apa aja salah kita udah. Mau yang jadi guru, mau yang jadi kiai, mau yang jadi siapa pun, semuanya. Udah kita merasa salah udah. Makanya sampai disebut, ya, itu kitab Imam Ghazali seperti Al-Quran. Kenapa maksudnya seperti Al-Quran? Bacaannya nggak bikin bosan. Sesuatu hal terus terbaru kita dapatkan. Oke, orang yang mau kita tahu ini ulama dunia atau ulama akhirah, kita lihat. Kalau dia gemar membaca kitab Imam Ghazali, maka dia termasuk ulama-ulama akhirah. Bukan jangan kita punya pemahaman bahwa Imam Ghazali di tasawuf doang. Salah, lihat, ya kan, story beliau. Lihat story gimana beliau itu. Dari pagi siang ilmu zahirnya luar biasa. Dan sampai di akhirnya beliau pun juga condong kepada Imam Abu Dawud. Di akhir hidupnya beliau juga
sering mutolaah ngulang bacaan hadisnya Sunan Abi Dawud karena di dalamnya ada masalah fikih. Ya. Kitab beliau banyak luar biasa. Al-Munqidh, Al-Dhalal, Al-Khulasah dan fikih. Apa lagi? Wal lisan. Nah, anggota tubuh yang pertama al-ain, wal udhun, wal lisan, wal batnu, perut. Ya. Perut. Wal farj, kemaluan. Wal yadu, tangan. Ya, 6 tuh ya. 6. Wal rijlu yang ketujuh kah? Amal ainu fa innama khuliqat laka litahtadiya biha fid dhulumat. Allah berikan anugerah, ya Allah, mata ini besar anugerah. Ya, untuk apa? Ya, diciptakan untuknya agar kamu mengambil petunjuk dengannya itu di dalam kegelapan. Wa tasta'ina biha fil hajat, dan engkau minta pertolongan dengannya di dalam segala keperluan. Tanzura biha il ajaibi malakutil ardi was samawat, dan engkau yandur biha ila, engkau merenung, ya, kamu merenung dengannya itu akan segala keajaiban kepemilikan Allah baik di alam bumi was samawat, ya, gimana Qausul Quzah tuh pelangi, ya kan, gimana air, gimana gunung, sawah, semua yang bisa Allah ciptakan begitu, tambah iman. Ini mata manfaatnya di situ. Wa ta'tabira bima fiha minal ayat, dan kau mengambil pelajaran dengan apa yang di dalamnya berupa kebesaran Allah. Ya. Fahfazha an arba'in, maka jagalah mata itu dari 4 perkara. Antandura biha ila ghairi mahramin, jadi kamu pandang dengannya kepada yang bukan mahram. Ini bukan khusus pada laki doang, perempuan juga. Ya, kita nggak boleh ngelihat perempuan, ya perempuan juga begitu. Kadang dimanfaatkan, dia pakai cadar, pakai kelihatan, bisa liatin laki. Tetap haram hukumnya sama. Sebagaimana laki nggak boleh mandang perempuan, perempuan juga nggak mandang laki. Kalau kita lakukan itu, Nabi nyatakan, maka abdallahu biha halawatan yajiduha fil qalbi. Man taraka, ya, siapa yang meninggalkan dari apa yang diharamkan oleh Allah, maka niscaya dia akan mendapatkan dari hal itu kemanisan iman yang dia rasakan. Artinya apa? Lebih manis, lebih nikmat Allah berikan manis iman ketimbang matanya memandang dengan syahwat. Mata yang memandang perempuan yang bukan mahramnya itu, ya, itu gak ada apa-apa kelezatan yang bisa dia rasakan ketimbang dia bisa merasakan nikmat iman, bisa ibadah dengan tenang, dengan khusyuk, lantaran dia tutup matanya dari Allah. Yo, faedahnya begitu. Ya. Antandur biha ila ghairi mahram. Nanti mahram pembahasannya ada di kitab fikih. Ya. Ada mahram, ada ghair mahram. Ada mar'atul ajnabiyah itu yang ghair mahram. Yang dibahas itu tafasil perinciannya di kitab. Au ila surah maliha bi syahwatin nafsin, atau dengan gambar yang indah dengan syahwat nafsu. Itu apalagi sekarang hal-hal yang berkaitan dengan hal itu dengan mudah bisa kita dapatkan dari medsos, dari handphone, dari TV, semua. Maka ada riwayat anna qauman qadimu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada beberapa manusia mendatangi Rasulullah, wa kana fihim amrut hasan. Ada di dalamnya lelaki yang seperti wanita. Ini laki tapi cantik. Amrut, namanya amrut. Ya. Fa ajlasahu Nabi sallallahu alaihi wasallam khalfa dhahri.
Ketika Nabi dapatkan laki-laki, ada nih Amrod, Nabi nggak dudukin di hadapan beliau bertatap muka, enggak. Tapi Nabi suruh duduk di belakang Nabi, duduk di belakang. Jadi Nabi nggak ngandang. Itu sebagai pelajaran buat umatnya bahwa fitnah Daud disebab nafar. Itu dia. Ya. Amrod itu lebih dahsyat lagi, liwat namanya. Liwat. Laki suka malah. Wa qala inna ma kanat fitnatu Dauda minat nafar. Hanya saja hal yang dikatakan musibah terjadi pada Nabi Daud dan kaumnya itu disebabkan dengan pandangan. Yang kedua, antandura biha ila muslim bi ainil ihtiqar, bahwa engkau memandang dengan matamu itu kepada kaum muslim dengan mata yang meremehkan. Kita yang lihat ya dari mungkin wajahnya, dari mungkin fisiknya, kita pandang dia dengan pandangan yang remeh. Itu juga termasuk maksiat. Seharusnya kita tambah syukur pada Allah. Alhamdulillah Allah nggak berikan sebagaimana Allah berikan. Dan yang terakhir, au-tattali' biha ala aibi muslim. Dengan mata ini engkau cari-cari tahu kekurangan kaum muslim. Dengan mata ini kau cari-cari tahu, oh si fulan begitu, oh si fulan begitu. Jadi kelihatan aibnya si fulan dengan matanya dia. Jadi hal demikian pun juga termasuk maksiat yang nanti akan diminta pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu. Ini mata bakal bicara di hadapan seluruh makhluk yang akan naudzubillah kita ditempat. Makanya kalau kita jaga mata zahir, mata basir, ainul basir kita pandang, kita jaga, maka nanti akan Allah berikan ketajaman ainul basir. Mata hati yang nanti Allah akan berikan ketajaman. Melebihi dari mata, seperti cerita Imamul Haddad. Ada seorang datang jauh-jauh ke beliau, ya, tiba-tiba pas lagi bertamu didapatkan Imamul Haddad memang nggak melihat, zahirnya nggak melihat beliau, dari masa kecilnya nggak melihat. Sama tuh Imamul Haddad, Ayu Umar dan Rahman Al-Attas nggak melihat. Tuh. Apa yang terjadi? Hatinya merasa apa tuh? Ihtiqar. Ngelihat matanya Imam Haddad nggak nih, dia lihat rugian ini jauh-jauh. Rugian jauh mau nuntut ilmu, tau ada dapetin orangnya nggak lihat. Tuh lintasan pikiran doang itu langsung kebaca oleh Imamul Haddad. Lihat tuh gimana kewaliannya. Ya. Sampai disitulah ketika lagi disuguhin kopi, kopi. Itu taunya di dalam kopi ada lalat jatuh. Lalat? Pas lagi disuruh oleh muridnya Imam Haddad suruh minum, kata Imam Haddad kepada orang itu, ente itu yang depanannya jangan minum. Hati. Di cangkir itu ada lalat. Bener ada. Begitu laron kan? Bener ada. Gimana bisa lihat tuh Imam Al-Haddad? Lihat dengan apa itu? Mata. Apa yang kabarin? Tapi dari mata hati Allah berikan kemuliaan sampai bisa memandang sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh orang-orang biasa. Ya, semoga Allah berikan keberkahan. Allah berikan kesehatan zahir batin, baik mata kita yang zahir Allah berikan ketajaman, juga mata hati kita Allah berikan tajam fi khairin wa lutfin wa amal muhim. Wallahu a'lam. Bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna